Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan yaitu saya sendiri yang bernama Irmawati dan juga teman saya yaitu Dewi Anigulo. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai konflik dan negosiasi dalam organisasi. Yang pertama, kami akan membahas tentang pengertian konflik. Konflik berasal dari kata kerja Latin atau configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Sedangkan menurut Robbins dan Judge tahun 2011, konflik merupakan suatu proses yang dimulai ketika satu pihak merasa bahwa pihak lain telah dipengaruhi secara negatif atau tentang mempengaruhi secara negatif tentang sesuatu yang diketahui pihak pertama. Sedangkan menurut McShane dan von Glinau tahun 2010 memberikan definisi konflik sebagai suatu proses di mana satu pihak merasa bahwa kepentingannya ditentang atau dipengaruhi secara negatif oleh pihak lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya. Di mana tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Selanjutnya, yaitu pandangan tentang konflik. Terdapat 3 sudut pandang atau pandangan terhadap konflik yang terjadi dalam organisasi, yaitu ada pandangan tradisional, pandangan hubungan kemanusiaan atau behavioral, dan ada pandangan interaksi. Pandangan tradisional berpandangan bahwa semua konflik itu berbahaya dan harus dihindari. Pandangan ini sejalan dengan sikap yang dianut banyak orang menyangkut perilaku kelompok tahun 1930-an dan tahun 1940-an. Untuk pandangan hubungan kemanusiaan atau behavioral, pandangan ini berpendapat bahwa konflik adalah kejadian alamiah dalam semua kelompok dan organisasi. Untuk pandangan interaksi itu sendiri, pandangan ini mendorong munculnya konflik dengan dasar pemikiran bahwa sebuah kelompok yang harmonis, damai, tenang, dan kooperatif biasanya menjadi statis, apatis, serta tidak tanggap terhadap perlunya perubahan dan inovasi. Selanjutnya, yaitu ada kategori konflik. Kategori konflik terdiri dari 2 kategori, yaitu ada konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional yaitu konflik yang mendukung tujuan kelompok dan meningkatkan kinerjanya. Sedangkan konflik disfungsional yaitu konflik yang menghambat kinerja kelompok secara spesifik. Selanjutnya ada jenis dan penyebab konflik. Ditinjau dari segi fungsinya ada 2 jenis konflik, yaitu ada konflik konstruktif dan konflik destruktif. Untuk konflik konstruktif adalah konflik yang memiliki nilai positif bagi pengembangan organisasi. Sedangkan konflik destruktif adalah konflik yang memiliki nilai negatif bagi organisasi. Ditinjau dari segi instansionalnya ada 3 jenis, yaitu ada konflik kebutuhan individu dengan peranan dalam organisasi, ada konflik peranan dengan peranan, dan ada konflik individu dengan individu lain. Selanjutnya itu ada ditinjau dari segi materi yang dikonflikkan. Terdapat 4 jenis konflik, yaitu ada konflik tujuan, konflik peranan, konflik nilai, dan juga konflik kebijakan. Untuk konflik tujuan sendiri, konflik ini terjadi jika ada 2 atau lebih tujuan yang kompetitif atau bahkan kontradiktif. Untuk konflik peranan timbul karena manusia memiliki lebih dari 1 peranan, dan setiap peranan tidak selalu memiliki kepentingan yang sama. Untuk konflik nilai muncul karena pada dasarnya nilai yang dimiliki setiap individu dan nilai yang dijunjung tinggi antar organisasi itu tidak sama. Untuk konflik kebijakan dapat terjadi karena adanya ketidaksetujuan individu atau kelompok terhadap kebijakan yang disampaikan oleh pihak tertentu. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materi pada bab ini. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Anigulo dengan NIM 2010-11, 2009-2004. Sama seperti yang telah dibahas sebelumnya teman-teman, oleh teman saya sendiri bahwa jenis dan penyebab konflik itu mempunyai berbagai macam, sama seperti contohnya yang telah dibahas sebelumnya. Nah teman-teman semuanya, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang proses konflik. Mungkin juga teman-teman bertanya-tanya, apa itu yang dimaksud dengan proses konflik? Bagaimana itu proses konflik? Nah teman-teman semuanya jangan pada bingung, saya akan membantu menjawab apa itu yang dimaksud dengan proses konflik dan bagaimana itu proses konflik. Secara umum,
proses konflik itu merupakan perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya. Di mana tujuan mereka melakukan hal demikian tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, namun akan tetapi untuk menundukkan segala persaingannya, baik dalam bentuk ancaman maupun kekerasan. Nah, teman-teman semuanya, di dalam proses konflik ini juga tidak hanya pengertian saja yang dipunyai, namun terdapat juga beberapa bagian-bagiannya. Bagian-bagian tersebut teman-teman antara lain: 1. Potensi pertentangan dan ketidakselarasan. Yang kedua teman-teman, kognisi dan personalisasi. Yang ketiga, intention atau maksud. Yang keempat, behavior atau perilaku. Dan yang kelima teman-teman, hasil. Nah, teman-teman semuanya, pada pembahasan tentang proses konflik mungkin kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan proses konflik dan bagian-bagian apa saja yang terdapat dalam proses konflik. Nah, teman-teman semuanya, di dalam bab ini juga tidak hanya proses konflik saja yang dibahas, namun dibahas juga yang tentang negosiasi. Baik teman-teman semuanya, mungkin kita juga penasaran dengan negosiasi. Untuk itu mari kita membahas yang dinamakan dengan negosiasi. Teman-teman semuanya, beberapa para ahli mengemukakan beberapa pendapat tentang negosiasi, di mana yang pertama adalah menurut Ivan Kenfield 2007, beliau mengatakan bahwa negosiasi merupakan sebuah proses di mana dua pihak atau lebih yang berbeda pendapat berusaha mencapai sebuah kesepakatan. Yang kedua teman-teman, Sopias 2008, beliau mengatakan bahwa negosiasi itu merupakan suatu proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu konflik. Dan yang ketiga teman-teman, Robbins 2008, beliau mengatakan bahwa negosiasi itu merupakan suatu proses di mana satu pihak atau lebih melakukan pertukaran barang atau jasa dalam upaya untuk menyepakati nilai tukarnya. Nah, teman-teman semuanya, dari beberapa pengertian dikemukakan oleh beberapa para ahli, dari situ kita dapat menarik kesimpulan bahwa negosiasi itu merupakan proses tawar-menawar atau suatu cara yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal. Nah, teman-teman semuanya, di dalam negosiasi itu terdapat beberapa strategi-strategi yang terkandung di dalamnya. Mungkin teman-teman penasaran strategi-strategi apa yang terdapat di dalamnya. Nah, yuk mari kita bahas. Strategi yang terdapat di dalam negosiasi antara lain yang pertama yaitu 1. Negosiasi menang kalah atau win-loss. Dan yang kedua teman-teman, negosiasi menang-menang atau win-win. Nah, di dalam negosiasi juga teman-teman terdapat yang namanya proses, antara lain persiapan dan perencanaan, definisi aturan-aturan dasar, klarifikasi dan justifikasi, tawar-menawar dan pemecahan masalah, dan yang terakhir teman-teman, penutupan dan implementasi. Nah, demikian teman-teman segala proses yang terjadi di dalam negosiasi itu. Teman-teman semuanya juga perlu mengetahui bahwa di dalam negosiasi itu ternyata terdapat pihak ketiga. Negosiasi yang dilakukan dengan pihak ketiga ini teman-teman dilakukan oleh dua orang atau lebih negosiator, sehingga hal tersebut membuat sebuah keputusan, dan proses negosiasi akan membutuhkan pihak ketiga. Teman-teman semua, adapun 4 bagian intervensi pihak ketiga yang mendasar antara lain mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan yang terakhir adalah konsultasi. Baik teman-teman semuanya, mungkin sudah tidak penasaran lagi dengan yang namanya negosiasi. Untuk itu sekarang mari kita membahas tentang strategi manajemen konflik. Mungkin juga teman-teman akan penasaran juga pada bagian ini.
Jadi teman-teman, mari kita bahas bersama-sama tentang strategi manajemen konflik. Manajemen konflik berasal dari dua kata, yakni manajemen dan konflik. Manajemen merupakan proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan konflik itu merupakan pertentangan atau perselisihan. Jadi teman-teman semuanya, dari pengertian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa manajemen konflik itu merupakan teknik dan ide yang dirancang untuk mengurangi efek negatif dari konflik dan meningkatkan hasil yang positif bagi semua pihak-pihak yang terlibat. Gordon Miftah dalam Sopias 2008 mengemukakan secara umum bahwa strategi manajemen konflik adalah antara lain yang pertama, strategi menang kalah, strategi kalah kalah, dan yang terakhir teman-teman, strategi menang-menang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan penyampaian yang kurang tepat. Semoga presentasi kami ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.